Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi di pelajaran kimia. Semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah, diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang konsentrasi. Baik, seperti biasa kita lihat PowerPoint-nya. Nanti kalian akan melihat bahwa konsentrasi larutan itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada molaritas, dan fraksi mol. Seperti biasa, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya masih pada 310. Di sini menerapkan hukum-hukum dasar kimia. Kali ini kalian menerapkannya dalam menghitung molaritas, dan fraksi mol. Kemudian juga menghitung berapa massa dengan data molaritas dan molalitas yang diketahuinya. Baik. Apa itu kemolaran atau molaritas atau molar? Harus jelas di sini ya. Molar atau kemolaran atau molaritas, jadi lebih singkatnya disebut molar saja ya. Molar ini lambangnya M-nya huruf besar ya. Dengan huruf belakangnya adalah R ya. Karena nanti ada molar, huruf belakangnya L. Jadi molar itu adalah jumlah mol zat larut dalam setiap liter larutan. Di sini larutan ya. Jadi berapa jumlah mol zat larut dalam setiap liter larutan. Seperti diketahui waktu kalian belajar larutan elektrolit, bahwa larutan elektrolit itu terbagi menjadi zat larut dan pelarut. Zat larutnya di sini dalam jumlah sedikit, lalu air sebagai pelarutnya, maka ketika bercampur membentuk larutan. Atau jumlah milimol zat larut dalam setiap mililiter larutan. Jadi di sini satuannya bisa kamu menggunakan dalam satuan mol, tapi pasangannya harus dengan liter, atau juga milimol pasangannya dengan mililiter. Nah, arti dari molaritas sendiri, misalnya ada larutan HCl 0,1 molar, itu artinya dalam setiap liter larutan itu mengandung 0,1 mol HCl-nya. Atau dalam setiap mililiter larutannya terkandung 0,1 milimol HCl-nya. Itu maksud dari molaritas. Kalau dirumuskan, maka molaritas itu adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Atau bisa juga dengan lambang N per V. N adalah mol, V adalah volume. Volume ini bisa liter atau mililiter. Nah, kalau diketahui dalam massa, kamu bisa menggunakan penjabaran rumus dari molaritas, yaitu massa dibagi MR dikali 1000 per V, per volume juga. Tapi di sini volumenya dalam satuan mililiter, bukan liter. Ya, selalu mililiter di sini. Jadi kalau mol per liter, kamu gunakan rumus ini, mol per liter. Atau lebih ringkas, atau bisa juga milimol per mililiter. Jadi kalau dalam soal diketahui mol, gunakan rumus yang singkat di sini, yaitu mol per liter atau milimol per mililiter. Tapi kalau diketahui massa juga MR, kamu bisa menggunakan rumus penjabaran dari mol per liter tadi ya. Dengan catatan V-nya di sini adalah sebagai volume dalam mililiter ya. Jadi M itu adalah molaritas, satuannya mol per liter. N-nya jumlah mol, kemudian volumenya larutan, bisa satuannya liter atau mililiter. Kalau di sini ingat ya, mililiter. Kalau di sini bisa liter, tapi dengan mol. Kalau milimol dengan mililiter. Oke? MR itu adalah massa molekul relatifnya. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 45 gram glukosa dengan MR-nya diketahui 180 dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml. Dilarutkan dalam air ya. Berarti volume 200 ml itu adalah volume larutan. Tentukan kemolarannya. Seperti biasa penyelesaiannya, tulis yang diketahuinya apa di sini. Massa glukosa
itu 45 gram dengan MR-nya 180, kemudian volumenya di sini 200 ml. Ditanya molaritas. Molar itu adalah mol. Oh, mol glukosanya belum diketahui, maaf ya. Molar itu adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Nah, di sini mol glukosanya belum ada karena di sini baru diketahuinya dalam massa. Untuk menggunakan rumus yang pendek berarti kamu harus mencari mol glukosa dulu ya. Itu mencari mol adalah gram dibagi mR-nya atau massa dibagi mR-nya. Massanya 45 gram, mR-nya 180, maka kita dapatkan 0,25 mol untuk glukosanya. Nah, sekarang volumenya di sini karena dalam 200 ml, maka harus kamu ubah ke liter. Kenapa ke liter? Karena di sini diketahuinya mol. Berarti 200 ml adalah sama dengan 0,2 liter. Maka kita dapatkan molaritas itu adalah mol per liter. Molnya 0,25 mol dibagi liternya 0,2, maka kita dapatkan 1,25 molar. Atau kamu bisa menggunakan rumus yang penjabaran tadi. Molaritas sama dengan gram per ml dikali 1000 per V sama dengan gramnya 45 dibagi ml-nya 180 dikali 1000 per V. V-nya di sini 200 ml. Maka kita dapatkan juga sama 1,25 molar. Jadi bisa menggunakan rumus yang mol per liter atau juga penjabarannya. Ya, baik. Untuk contoh soal berikutnya, di sini ditanya adalah berapa massa yang terkandung dalam 500 ml larutan H2SO4, kemudian molaritasnya diketahui. Untuk penyelesaiannya seperti biasa diketahui molar di sini ya. Molar H2SO4-nya di sini diketahui 0,3 molar, kemudian MR-nya H2SO4 98, lalu volume H2SO4-nya di sini 500 ml. Sedangkan yang ditanya adalah massa. Nah, karena molar itu mol per liter, maka mencari mol itu adalah molar dikali volumenya. Volume larutannya di sini 500 ml, bisa kamu ubah ke liter menjadi 0,5. Ya. Tadi molnya itu adalah molar dikali V. Karena molar adalah mol per V. Jadi mencari molnya berarti molar dikali V. Molarnya di sini 0,3, lalu volumenya di sini 0,5 dalam liter karena pasangannya dengan 0,3 mol. Ya. Maka kita dapatkan 0,15 mol. Lalu sekarang kan dicari massa. Mencari massa itu adalah mol dikali MR-nya. Mol kali MR H2SO4-nya. Mol yang sudah kita dapatkan dari molaritas. Kemudian MR-nya di sini kita dalam soal, maka kita masukkan 0,15 mol dikali 98, maka kita dapatkan massa H2SO4 itu adalah 14,7 gram. Demikian perhitungan untuk molaritas. Nah, sekarang dalam molaritas juga ada istilah pengenceran. Jadi, kalau ada satu larutan A, dia mau sebelum diencerkan mempunyai volume V1 dan molarnya adalah M1. Setelah diencerkan, kita ingin diencerkan berarti kan menambahkan air lagi. Maka larutannya sekarang menjadi A1, menjadi A2, kemudian volumenya sekarang menjadi V2. Yang tadinya V1 sekarang menjadi V2. Kemudian molaritasnya menjadi M2. Ya. Nah, karena yang ditambahkannya hanya pelarut, maka jumlah mol zat larutnya tidak berubah. Jadi, mol sebelum diencerkan sama dengan mol sesudah diencerkan. Maka kita dapatkan hubungan rumusannya adalah V1 sama dengan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Ya, di mana V1-nya adalah volume sebelum pengenceran, V2-nya adalah volume setelah pengenceran, kemudian M1 adalah konsentrasi sebelum pengenceran, M2-nya adalah konsentrasi setelah pengenceran. Nah, kalau jumlah air yang ditambahkannya, maka di sini menggunakan rumus lagi, V2 sama dengan V1 ditambah X. Nah, untuk mencari berapa X-nya adalah tinggal V2 dikurangi V1. Jadi X adalah jumlah air yang ditambahkannya. Baik, kita lihat contoh soalnya.
Di sini ada 50 ml larutan H2SO4 0,2 molar. Diencerkan sampai volumenya menjadi 200 ml. Berapakah molaritas setelah pengenceran? Baik, seperti biasa, yang diketahui di sini 50 ml larutan H2SO4 sebagai V1, kemudian molaritas kesatunya adalah 0,2, kemudian 200 ml ini dianggap sebagai V2-nya. Yang harus kita cari adalah berapa M2-nya, molaritas setelah pengenceran. Kita masukkan langsung ke rumusnya V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1-nya adalah 50 ml, dikali M-nya 0,2 molar. Di sini kalian volumenya tidak usah diubah juga nggak apa-apa ya. Kalau sama dua-duanya mililiter, maka tinggal masukkan saja. Satuannya adalah mililiter. Untuk molarnya, kan molaritasnya bisa mol per liter, bisa juga milimol per mililiter. Nah, sekarang V2-nya 200 ml dikali M2 yang mau kita cari. Tinggal kali silang ya anak-anak. 50 dikali 0,2 dibagi 200. Maka kita dapatkan molaritas M2-nya adalah 0,05 molar. Ya. Masih mudah ya perhitungannya. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Ada 150 ml larutan CaCl2 0,25 molar. Untuk memperoleh larutan yang konsentrasi Cl-nya sebesar 0,1 molar, berapa jumlah air yang harus ditambahkan? Nah, di sini yang ditanya adalah berapa air yang ditambahkannya. Oke, seperti biasa penyelesaiannya adalah apa yang diketahuinya kalian tuliskan dulu. Di sini 150 ml adalah sebagai V1, volume sebelum pengenceran, kemudian ada 0,25 molar sebagai M1, yaitu molaritas sebelum pengenceran. Kemudian ada M2 di sini 0,1 molar sebagai konsentrasi setelah diencerkan. Yang ditanya adalah jumlah air atau berapa X-nya. Baik. Karena rumusnya tetap V1 sama dengan V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 ya. Karena di sini senyawanya adalah CaCl2, maka molaritas CaCl2-nya 0,25 molar, maka untuk ion Cl-nya, karena Cl-nya di sini ada 2, maka dikali 2. Jadi 2 dikali 0,5, maka molaritas Cl-nya adalah 0,5 molar. Maka yang dimasukkan ke dalam rumus V1M1, V2M2 ini adalah yang 0,5 molar ini. Ya, karena yang ditanya adalah konsentrasi ionnya, bukan konsentrasi senyawanya. Baik. Sekarang kita masukkan 150 ml V1-nya kan 0,5 molar ini adalah M1-nya yang tadi kita mencari konsentrasi ion dalam CaCl2-nya. Kemudian V2-nya yang kita cari dan M2-nya di sini 0,1 molar ya. Maka kita dapatkan V2-nya adalah 150 kali 0,5 dibagi 0,1, kita dapatkan di sini 750 ml untuk V2-nya. Total seluruhnya. Sekarang karena ditanya adalah jumlah air yang ditambahkannya, maka kalian menggunakan rumus V2 sama dengan V1 ditambah X ya, atau X sama dengan V2 min V1. V2-nya 750, V1-nya 150, maka X-nya adalah 600 ml. Itu adalah contoh soal untuk pengenceran. Jadi jumlah air yang ditambahkannya adalah sebanyak 600 ml untuk mendapatkan 0,1 molar. Baik, untuk turunan dari molaritas sendiri di sini adalah molaritas campuran. Jadi selain kalian bisa menghitung konsentrasi setelah diencerkan, kalian juga bisa menghitung konsentrasi dari campuran larutan, beberapa larutan. Atau kita bisa menghitung berapa molaritas campurannya. Ya, molaritas campuran adalah pencampuran konsentrasi yang berbeda, tapi senyawanya sama. Jadi di sini menghitung molaritas campuran tinggal dikalikan volume dikali molaritasnya untuk larutan ke-1, kemudian juga untuk larutan keduanya sama V2 kali M2, atau kalau misalnya ada 3 larutan berarti V3 kali M3 ya. Begitu seterusnya dan dibagi dengan volume totalnya ya. Jadi ini kita mencampurkannya bisa 2 larutan atau bisa juga 3 larutan. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya.
Di sini 150 ml larutan H2SO4 0,2 molar sebagai larutan ke-1 dicampurkan dengan 100 ml larutan H2SO4 0,3 molar sebagai larutan kedua. Nah, berapakah konsentrasi campurannya kalau kedua larutan ini kita campurkan, ya? Baik, seperti biasa yang diketahuinya adalah volume H2SO4 150 ml sebagai V1, kemudian molaritasnya 0,2 molar sebagai M1, kemudian volume H2SO4 yang keduanya 100 ml sebagai V2, dan molaritas H2SO4-nya 0,3 molar sebagai M2-nya. Yang ditanya adalah molaritas campurannya. Rumusnya adalah tadi V1 ditambah V1 kali M1 ditambah V2 kali M2 dan seterusnya. Kita masukkan V1-nya 150 ml dikali 0,2 kemudian ditambah 100 dikali 0,3. Karena di sini hanya 2 larutan jadi sampai V2 ya. Kemudian volume totalnya 150 ditambah 100 maka kita dapatkan 30 milimol untuk larutan yang ke-1 dan 30 milimol untuk larutan yang kedua. Dibagi total volume larutannya 250, maka kita dapatkan 60 per 250. Jadi molaritas campurannya adalah 0,24 molar. Itulah konsentrasi untuk molaritas. Selanjutnya anak-anak kalian akan mengenal molalitas. Ini harus benar-benar L belakangnya ya, molal, bukan molar. Oke. Molal, kemolalan atau molalitas lambangnya M kecil. Makanya ketika kalian menuliskan massa jangan disingkat menjadi M ya, karena M itu sekarang ada satuan untuk molal. Jadi kalau menulis massa tetap ditulis massa. Molalitas itu ada jumlah mol zat pelarut dalam setiap 1000 gram pelarut. Di sini 1000 gram pelarut berarti dalam air sebagai pelarutnya, tapi di sini tidak selamanya air sebagai pelarut. Ya, cuma umumnya dalam perhitungan yang digunakan adalah pelarutnya air, tapi bisa juga selain air pelarutnya. Nah, mencari molalitas itu adalah mol dibagi kilogram pelarut atau mol dibagi 1000 gram pelarut, ya. Atau kalau yang diketahuinya massa, maka kamu bisa menghitung molalitas menjadi massa dibagi mR dikali 1000 per P. Di sini P adalah massa pelarut. Kalau di molaritas, V adalah massa larutan. Ya, itu yang membedakan antara molar dengan molal. Sama rumusnya massa per mR dibagi 1000 per P untuk molal, per V untuk molaritas. Hati-hati, awas jangan terbalik ya. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini diketahui 27 gram glukosa dilarutkan dalam 200 gram air. Nah, di sini air yang diketahuinya, bukan larutan. Oke, jadi yang diketahuinya adalah massa glukosa 27 gram dengan mR-nya 180, kemudian massa airnya sebagai P-nya di sini adalah 200 gram. Yang ditanya adalah molalitasnya. Ya, kamu kalau menggunakan rumus massa dibagi mR, mencari molnya dulu, maka di sini 27 gram dibagi 180 kita dapatkan mol glukosanya adalah 0,15 mol. Kamu bisa menggunakan rumus yang sederhananya yaitu mol per kilo atau massa per mR dibagi 1000 per P. Massa airnya di sini ada 200 gram atau kamu ubah ke kilo menjadi 0,2 kg. Nah, kalau menggunakan rumus mol per kilo, maka kita dapatkan 0,15 dibagi 0,2 yaitu 0,75 molar. Tapi kalau menggunakan rumus yang massa per mR dikali 1000 per P, maka kita dapatkan 27 per 180 dikali 1000 per 200, maka kita dapatkan 0,75 molar juga sama. Ya, dengan rumus yang pendek juga sama, dengan yang dipanjangkan juga sama. Baik, contoh soal selanjutnya. 12 gram urea dilarutkan dalam air sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 0,25 molar. Di sini molarnya diketahui, yang ditanya adalah berapa banyaknya air yang ditambahkan. Berarti di sini berapa P-nya. Oke, yang diketahui di sini massa urea 12 gram dengan mR-nya 60, lalu M molalnya adalah 0,25 molar. Yang ditanya adalah P-nya, jumlah air yang ditambahkannya. Kita gunakan rumus yang dipanjangkan di sini ya. Jadi molal sama dengan massa dibagi mR kali 1000 per P. Per P massanya di sini 12. Molalnya 0,25 di sini karena sudah diketahui ya. Masukkan kemudian massanya 12 gram. MR-nya di sini 60, kemudian 1000 per
P yang mau kita cari. Ini bisa pindah ruas ya, P-nya pindah ke M, 0,25 pindah ke P. Maka kita dapatkan 200 dibagi 0,25, jadi P-nya adalah 800 gram. Awas satuannya di sini dalam gram. Karena P, kalau V, liter atau mililiter. Demikian ya. Beda antara molar dan molal. Oke, semoga kalian paham. Selanjutnya contoh soal berikutnya adalah ya, jadi banyaknya air yang ditambahkan 800 gram ya. Selanjutnya contoh soal berikutnya adalah sekarang massa NaOH dan massa airnya dengan data molaritas yang diketahui ya. Yang diketahui di sini massa NaOH-nya yaitu 150 gram, MR-nya 40, kemudian molaritasnya di sini 5M, 5 molal. Ya. Yang ditanya adalah berapa massa NaOH dan berapa massa airnya. Berarti P dan massa zat larutnya ya. Oke, kita masukkan ke rumus lagi. Oh, misalkan sekarang massa NaOH-nya dengan X gram, lalu massa airnya adalah 150 dikurangi X. Karena di sini 150 gram larutan. Ya, ingat larutan adalah campuran zat larut ditambah pelarut. Jadi di sini belum diketahui berapa massa zat larut dan berapa massa pelarutnya yang harus kita cari, maka kita misalkan dengan X. Di sini 150 sebagai volume larutannya. Ya. Nah, sekarang baru kita masukkan ke rumusnya, massa per mr dikali 1000 per P, massanya, molaritasnya 5, massanya adalah X gram ya, mr-nya 40 dikali 1000 dan P-nya adalah 150 min X. Maka kita dapatkan 150 min X sama dengan 5X, lalu 150 sama dengan 6X, maka kita dapatkan X adalah 150 dibagi 6 yaitu 25. Jadi X-nya adalah 25 gram untuk NaOH ya, 25 gram, sedangkan untuk airnya adalah 150 min X. 150 dikurangi 25, maka airnya adalah 125 gram. Jadi massa NaOH-nya 25 gram, massa airnya 125 gram. Sudah terjawab ya anak-anak? Nah, untuk konsentrasi yang terakhir yaitu adalah fraksi mol. Fraksi mol itu adalah perbandingan jumlah mol zat larut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Sekali lagi, larutan adalah campuran dari zat larut ditambah pelarut. Nah, sekarang fraksi mol itu adalah perbandingan jumlah mol zat larutnya dibagi larutannya atau pelarut terhadap mol larutannya. Itu yang disebut dengan fraksi mol. Rumusannya adalah fraksi mol pelarut dulu. Fraksi mol pelarut berarti di sini mol pelarut dibagi mol larutannya. Mol larutannya berarti di sini mol pelarut ditambah mol zat larutnya. Kalau fraksi mol zat larutnya di sini adalah berarti mol zat larut dibagi penjumlahan dari mol pelarut ditambah mol terlarut atau mol larutannya, ya. XP adalah fraksi mol pelarut, kalau XT itu adalah fraksi mol zat larut, N-nya adalah mol pelarut, NT-nya adalah mol zat larut. Nah, untuk memudahkan perhitungannya adalah bahwa fraksi mol itu selalu berharga 1. Jadi penjumlahan fraksi mol pelarut dan zat larut itu selalu sama dengan 1. Kita lihat contoh soalnya anak-anak ya. Di sini diketahui 85,5 gram gula dan 180 gram air. Tentukan fraksi mol gula dan fraksi mol air. Massa gulanya 85,5 gram dengan MR-nya 342 sudah diketahui ya. Tidak perlu kalian hitung lagi. Kemudian massa airnya 180 gram, MR-nya 18 gram. Yang ditanya adalah fraksi mol gula sebagai XT dan fraksi mol air sebagai XP. Kita cari dulu molnya. Mol gula sebagai M1 itu adalah massa dibagi MR atau gram per mr. Massanya adalah 85,5 dibagi mr-nya 342, maka kita dapatkan 0,25 mol. Lalu mol airnya N2 di sini adalah gram per mr juga atau massa per mr. Massanya 180 gram dibagi mr-nya 18, maka kita dapatkan 10 mol. Nah, kita masukkan ke rumus yang XT dulu. Fraksi mol untuk gula dulu. XT sama dengan N1 dibagi N1 ditambah N2. Atau NT dibagi NT ditambah NP. Bisa juga seperti itu. Ya. NT-nya 0,25 atau N1-nya. Kemudian 0,25 ditambah 10. Maka kita dapatkan 0,25 per 10,25 yaitu 0,0244. Untuk
fraksi mol gulanya. Sedangkan untuk fraksi mol airnya juga sama di sini, N2-nya atau NP-nya dibagi N1 ditambah N2 atau NT ditambah NP. Maka kita dapatkan 10 dibagi 0,25 ditambah 10 atau 10 dibagi 10,25 kita dapatkan 0,975. Atau kalau kamu tidak mau menghitung XP-nya, kamu bisa menggunakan rumus 1 XP sama dengan 1 min XT. Jadi 1 min 0,0244 maka kita dapatkan 0,9756. Sama dengan kalau menggunakan rumus X-max juga. Itulah contoh soal untuk fraksi mol. Semoga kalian paham bahwa konsentrasi sekali lagi ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol. Dan yang menyertainya ada pengenceran, ada molaritas campuran. Mudah-mudahan kalian paham dan untuk memahaminya, mari kita berlatih dengan soal-soalnya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.